Kajian Kitab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatu wa akhwat azallahu wa iyyakum. Alhamdulillah kembali kita bertemu dalam pengajian kitab Al-Mawsu'ah Al-Manahi Syar'iyyah yang ditulis oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah. Kita masuk pada Kitabul Khusumat, kitab yang membahas tentang masalah pertengkaran. Babun nahi 'anil ikhtilafi wat takhasum. Bab dilarangnya berselisih dan bertengkar. Wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala firman, wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'athumul bayyinat. Janganlah kalian seperti orang-orang yang terpecah dan berbeda dan terpecah dan tercerai-berai setelah datang kepada kalian penjelasan yang jelas, yang nyata. Wa ulaika lahum adzabun azim. Untuk merekalah azab yang sangat pedih. Di sini Allah Subhanahu wa taala melarang kita itu berpecah. Artinya setelah datang kepada kita penjelasan, setelah jelas bagi kita dalilnya sahih dan tidak ada makna lain dari dalil tersebut, maka tidak ada yang boleh kita lakukan selain sami'na wa ata'na, mendengar dan kami taati. Tidak boleh kita mengabaikan hadis tersebut. Tidak boleh kita mendahulukan pendapat siapapun di depan ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dia hanya sekedar budaya, tradisi, yang dimana budaya dan tradisi tersebut, ya, kenapa di situ bertumpuk? Di sini masih banyak tempatnya. Iya. Enggak masuk, enggak dimasukkan, antum enggak dimasukkan TV. Jangan khawatir. Enggak masuk TV. Maju lagi Pak Tono. Biar ya. Jadi ikhwah rahimanallah wa iyyakum, apa tadi? Masuk TV. Jadi ikhwah azallahu wa iyyakum, kalau sudah datang penjelasan yang jelas, data yang jelas, dalil yang jelas, maka tidak ada yang boleh menyimpang dari dalil itu. Ya. Tidak ada lagi boleh adanya perbedaan pendapat. Tidak boleh lagi adanya begini dan begitu. Oh mungkin maksudnya ini, oh mungkin maksudnya begitu. Tidak ada ikhwah. Setelah jelas dalilnya, Qur'annya, dalilnya,
apalagi sempat ijma' para ulama. Maka siapapun yang berbeda dengan itu semua, maka dia harus tinggalkan perbedaan itu, kembali kepada dalil tersebut. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Janganlah kalian seperti orang-orang yang mereka itu terpecah belah, tercerai-berai, padahal sudah datang penjelasan yang nyata. Makanya Allah marah. Ulaika lahum adzabun azim, untuk mereka azab yang pedih. Karena itu namanya takabbur, ikhwah. Ya, setelah jelas datang, setelah jelas dalil tapi enggak kita terima, itu namanya takabbur. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr la yadkhul jannah, man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr." Tak akan masuk surga seorang yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Seorang mengatakan, "Ya Rasulullah, ar-rajulun yuhibbu ayyakuna thiyabu hasanan wa ni'alu hasanan." Ya Rasulullah, bagaimana kalau seorang itu suka kalau baju dan sandalnya bagus? Kata Rasulullah, bukan itu yang dikatakan sombong. Al-kibru ghamtun nas wa batarul haq. Yang dikatakan sombong adalah meremehkan orang lain dan menolak kebenaran. Apabila seorang sudah meremehkan orang lain, maka dia akan menolak kebenaran, ya. Apalagi kebenaran itu berasal dari orang yang dia remehkan. Demikian ikhwah. Itulah dia. Macam iblis, ya. Iblis, kenapa dia tidak mau menerima perintah Allah untuk sujud kepada Adam? Karena dia anggap dirinya kenapa? Iya, karena dia menganggap dirinya lebih baik ketimbang Adam. Dia merasa enggak layak Allah ini menyuruh dia itu sujud kepada Adam. Makanya ketika ditanya, "Ma mana'aka alla tasjuda id amartuk?" Iblis, "Kenapa ente enggak mau sujud? Kan aku yang suruh." Dia dengan mantap mengatakan, "Ana khairum minhu." Aku itu lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dari si Adam dari tanah. Data si iblis untuk mempertahankan prinsip dia itu salah. Ya. Hanya berdasarkan asal muasal seseorang, ciptaan dari mana, itu tidak cukup untuk menjadikan dia lebih baik. Karena yang baik itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling takwa. Bukan yang diciptakan dari api, bukan yang diciptakan dari tanah, bukan yang turun bangsawan, bukan orang yang kaya raya, bukan itu. Standar lebih baik itu bukan itu. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Makanya Allah marah. Ulaika lahum adzabun azim. Mereka yang menolak kebenaran ini, ya, sementara sudah jelas datang, maka untuk mereka azab yang sangat pedih. Di antaranya ikhwah, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang tidak mengakui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir. Padahal mereka tahu persis semua tanda-tanda kenabian dan kerasulan yang ada dalam Taurat dan Injil itu ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ada. Makanya Allah mengatakan, "Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum." Sesungguhnya orang-orang yang telah kami beri buku, kitab, mereka mengetahui Muhammad itu benar sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Sampai seperti itu Allah mengibaratkannya. Seorang ayah gak akan mungkin lupa dengan anaknya. Gak akan ada perbedaan pendapat dengan orang lain. Ini anakku, bukan ini anakku, gak pernah. Demikian ikhwah. Jangankan anaknya, dengan istrinya pun gak mungkin salah gandeng. Akhwat keluar dari masjid baru pengajian pakai cadar semua. Salah seorang dari mereka istri antum, pernah antum salah gandeng? Kan nggak pernah. Padahal semua hampir mirip kan, pakaiannya hampir mirip. Ya. Kemudian bercadar, nggak nampak kan? Dari lenggangnya pun kita sudah tahu ini istri kita, ini istri fulan, istri kita lah, istri fulan kita nggak tahu lah. Kalau istri fulan itu udah parah gitu. Demikian ikhwah. Apalagi anak yang dari kecil dengan kita ikhwah. Itulah, jadi mereka tahu persis
Ya, sudah datang penjelasan, tapi mereka berselisih, mereka menyelisihi. Demikian, karena mereka sudah terlalu banyak bicara. Ya, mereka itu kan semua datang ke kota Madinah karena dalam kajian-kajian mereka, daerah Madinah itulah akan muncul nabi terakhir. Dan semua nabi setelah Ishak itu kan semua nabi berasal dari Bani Israel kan? Terus semua Bani Israel, gak ada yang dari keturunan Ismail, semua Israel. Makanya mereka yakin sekali bahwasanya pasti dari kalangan mereka. Makanya mereka rame-rame ke kota Madinah, Yathrib. Harapannya Nabi itu diutus dari kalangan mereka. Ternyata di luar ekspektasinya. Ternyata dia dari keturunan Ismail. Padahal kan Ismail itu sepupu mereka juga kan, sepupu mereka. Demikian ikhwah. Tapi karena sudah terlalu banyak ininya, ngomongnya, ternyata salah, mereka tetap bersikukuh, enggak, ini bukan dia. Makanya Allah mengatakan hasadan min anfusihim, karena hasad mereka. Padahal mereka tahu persis Muhammad itu adalah Rasul terakhir. Heraklius saja mengetahui, padahal dia hanya menerima berita dari Abu Sofyan. Ketika Abu Sofyan pergi berdagang ke Syam, dia menginterview Abu Sofyan tentang Nabi terakhir itu. Lantas Heraklius akan mengatakan, kalau betul yang kamu katakan, dia nanti akan menguasai tempat aku pijak sekarang. Itu Heraklius. Heraklius itu raja Romawi, raja negara adidaya waktu itu kan dua, Farsi dan Romawi. Heraklius saja mengakui. Dan dengan ikhwah, tapi begitulah mereka terpecah, mereka nggak mau mengakui. Padahal mim ba'di ma ja'atumul bayyinat, telah datang untuk mereka pada mereka keterangan yang nyata. Qala wa la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Sesungguhnya mereka itu akan senantiasa berbeda pendapat, berpecah belah, illa man rahima rabbuk, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwah azallahu wa iyyakum, ini merupakan kondisi agama-agama sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang sudah terpecah belah, dan manusia akan senantiasa terpecah belah. Illa ma rahima rabbuk, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tetap berpegang di atas jalan Allah, tidak terpecah. Qal, Allah juga firman dalam surah Al-Anfal ayat 46, wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Taatilah Allah dan Rasulnya dan janganlah kalian bercerai-berai. Fatafshalu, kalian nanti akan gentar, wa tadhhaba rihukum, dan hilang kekuatan kalian. Karena dengan persatuan itu ikhwah, kaum muslimin akan senantiasa jaya. Tapi ingat, persatuannya itu bukan sekedar bersatu, tapi jelas-jelas bersatu di atas dinullah, di atas agama Allah, di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ikhwah. Ya, mereka yang dikatakan orang yang bersatu. Jadi bukan sekedar ngumpul-ngumpul. Kalau sekedar guyub, bukan begitu ikhwah. Kalau sekedar guyub, kumpul-kumpul, kemudian yang satu mengatakan Allah itu berada di atas aras, yang satu lagi mengatakan Allah itu di mana-mana, yang satu lagi mengatakan Allah itu jauh tak berjarak, dekat tak bersentuh. Yang penting kita kumpul, kita bersatu dengan apa yang kita sepakati, yang kita nggak sepakati ya kita saling uzur. Nggak bisa begitu ikhwah. Karena thariqul haq wahid, jalur hak itu sama satu, nggak dua. Itulah yang harus kita usahakan, kita dapati itu semua. Itu ikhwah. Kalau sudah jelas batilnya, maka tidak bisa. Kita harus bergeser dari tempat itu. Kita harus beranjak dari tempat yang batil itu. Gak boleh kita pertahankan, apapun dia alasannya. Apakah alasannya karena berada di ormas, apakah dikarenakan sudah menjadi budaya, tradisi, atau memang sudah amalan masyarakat ramai. Kalau jelas itu batil, silakan Anda beranjak dari situ. Kalau enggak, Anda termasuk orang yang mim ba'di ma ja'umul bayyinat. Mereka yang terpecah setelah datang penjelasan. Dan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Makanya taati Allah, taati Rasul. Ya, taati Allah dan taati Rasul. Wala tanaza'u. Jangan kalian bercerai-berai. Karena kalau sudah taati Allah, mentaati Allah Rasul, itu bisa dipastikan tidak akan terjadi cerai-berai. Ana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dia berkata, sami'tu rajulan qara'a ayatan sami'tu min Nabi sallallahu alaihi wasallam khilafahu. Aku mendengar seorang laki-laki membaca ayat tidak seperti yang ku dengar dari Rasulullah SAW. Fa akhadtu biyadihi fa ataitu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ku pegang tangannya, ku tarik tangannya, ku bawa ke menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, kok kayak gini dia baca Quran? Itu dia. Kok beda, tidak seperti yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu. Faqala, lantas apa kata Rasulullah? Kilakuma muhsin. Kedua kalian betul. La takhtalifu. Jangan kalian berselisih. Fa inna man kana qablakum ikhtalafu fahalaku. Karena umat sebelum kalian mereka berpecah belah dan akhirnya mereka pun binasa. Demikian ikhwah. Jadi masalah bacaan kan ada sampai 10 qiraah kan. Bahkan terkadang kalimatnya pun berbeda, seperti ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Dalam riwayat yang lain fatathabbatu. Berbeda lafaz. Ya, adapun yang mungkin antum pernah dengar wadduha menjadi wadduhe, wallaili idza saji, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, bukan qoli. Kesemuanya Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini itu perbedaan qiraah, enggak ada masalah. Pernah dengar enggak ketika ada yang baca antum wa abaukum, sementara itu antumu wa abaukumu, itu dia ada mumunya. Pokoknya kalau ada humu, tumu, begitu ikhwah. Jadi nggak ada masalah kalau itu. Ya, kedua-duanya ada dasarnya. Kalau dua-duanya dasar, maka udah. Jadi ikhwah artinya begini, yang terpenting mereka punya dasar yang jelas. Kalau jelas dasarnya dua-dua ada, ya sudah, jangan kalian tuh berdebat. Tapi kalau yang satu ada dasarnya, satu enggak, maka yang enggak ada dasar itu harus meninggalkan amalannya. Itu ikhwah. Yang dikatakan khilafiyah itu bukan sesuatu yang ada perbedaan tengah-tengah masyarakat, bukan begitu. Yang khilafiyah itu adanya 2, 3 atau 4 pendapat, yang seluruh pendapat itu memang memiliki dasar yang kuat. Ya, dasar yang kuat. Maka masing-masing orang akan mengambil menurut dia mana dasar yang paling kuat dibandingkan yang lain, yang lebih rajih dibandingkan. Enggak apa-apa ikhwah. Enggak apa-apa, karena masing-masing orang akan mempertanggungjawabkan pilihannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang satu enggak berdalil, yang satu berdalil, itu bukan khilafiyah. Khilafiyah juga antara yang hak dan syaitan. Khilafiyah juga namanya. Tapi yang satu yang batil. Memang batil dan hak itu selalu berbeda. Kemudian wa anhu, masih Abdullah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wa haisyatil aswaq. Janganlah kalian, jauhi kalianlah gaduh-gaduh, kegaduhan di pasar. Kegaduhan di pasarnya gimana? Teriak-teriak atau begaduh karena pelanggan, cuman parkir. Oh, parkir ya. Intinya kalau tahulah kalau orang pasar ini gaduh atau ribut begitu ikhwah. Ya memang di pasar itu ikhwah tempat setan menancapkan panjinya. Kekuasaan setan besar di pasar. Demikian, makanya antum kalau ke pasar jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Apa yang perlu dah, habis itu tinggalkan pasar. Anggap pasar itu seperti ini, seperti WC. Demikian ikhwah. Oh iya Pak Ustaz, kami Pak Kampung Lala nggak pernah, kami betah di situ. Iya, tapi kalau masuk supermarket muter nggak, ujung-ujungnya beli pensil. Yang lainnya cuma ngecek harga. Demikian, itu pasar juga sama. Ya,
Sama. Makanya kalau kita ke pasar mau beli apa harus jelas dulu lah. Terutama mama-mama ini kalau ke pasar tuh harus jelas. Rencana beli sendal, ujung-ujungnya kok beli Prio, beli kompor. Demikian. Jadi fokus saja apa yang diperlukan, ya perlukan, dah beli itu aja. Beli itu aja. Habis itu udah pulang, jangan lama-lama di pasar. Karena memang setannya banyak di situ, ikhwah. Ya. Setannya banyak. Nggak ada niat beli panci misalnya, tapi diskon 70%. Jadi panci itu jadi menarik, jadi panci udah 16 di rumah misalnya begitu. Itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum ya. Jadi untuk ibu-ibu, terutama ibu-ibu nih jangan betah-betah kali di pasar. Antum juga jangan sering-sering jalan. Mall itu pasar nggak ya? Termasuk pasar, cuman bedanya kalau di seperti Kampung Lalang, kemudian di Kambing itu kan pasar tradisional, ya kan? Di situ kan pakai sepatu ikan kita ke situ karena becek, bau. Tapi kalau di pasar-pasar modern, di mall itu kan lain. Setelan kita kan nggak pakai sepatu ikan di situ kan. Demikian. Yang bawa istri pun istri nggak kan. Mungkin dia seperti setelan ke Kampung Lalang. Pasti lain setelannya. Demikian ikhwah. Ya, jadi dalam masalah ini sama posisinya. Maka nggak usah jalan-jalan ke mall. Nggak usah. Ya, bukan saya katakan haram ya, bukan haram. Banyak mudorotnya, banyak mudorotnya. Kadang-kadang di mall tuh rame ya Allah, dan senang pula orang rame. Ih kok sepi ya, nggak betah dia kalau sepi. Rame baru dia betah. Rame, sana orang rame-rame itu ngapain aja lah orang ini. Jadi pernah ngawani istri gitu kan, beli. Saya perhatikan, ini ngapain aja orang ini lewat-lewat ini. Ngapain aja orang ini? Karena ada yang lewat mutar dia lagi, mutar dia lagi, mutar dia lagi. Nanti diri di pinggir di pinggir tempat pagar tuh yang di bawahnya bisa nengok ke bawah. Ya begitu ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Kalau antum mau refreshing sebaiknya mana? Di depan kediaman kantor gubernur, di situ tuh nggak bayar untuk masuk tuh. Mana lagi? Kebun binatang USU, insya Allah nggak bayar itu antum. Nengok yang rusak. Lagi, kamu mau cari yang gratis. Nah demikian ikhwah. Jadi itulah dia ya. Itulah pasar ikhwah. Memang pasar itu tempat gaduh ya. Tempat gaduh, tempat semuanya. Setan menancapkan panjinya di pasar. Iyyakum wa haisyatil aswaq. Hati-hati kalian, jauhkan kalianlah kegaduhan seperti pasar. An Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala, dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fara'ana halaqan. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dan melihat kami berkelompok-kelompok. Faqala ma li arakum izin. Kata Rasulullah, kenapa kalian itu berpencar-pencar? Wa an Abi Sa'labah al-Khushani radhiyallahu anhu qala, dia berkata, kana an-nasu idza nazalu manzilan fi syu'abi aw wal audiyati. Orang-orang kalau mereka sudah istirahat di satu tempat, apakah di atas bukit ataukah di sebuah lembah, tafarraqu, mereka istirahatnya pencar-pencar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Rasulullah SAW mengatakan, inna tafarruqakum fi hadhi syu'ab wal audiyah innama dzalikum minasyaitan. Berpencar-pencarnya kalian seperti ini, baik di atas bukit maupun di bawah dalam lembah, itu merupakan dari syaitan. Jadi Rasulullah tuh kepinginnya itu ya ngumpul saja gitu. Kalau mau istirahat ngumpul saja, nggak usah pecah-pecah. Ngumpul satu tempat, itu diinginkan Rasulullah SAW. Qala falam yanzilu ba'du manzilan illa dhamma ba'duhum ila ba'd. Maka berkata Abi Tha'labah al-Khushani, sejak saat itu tidaklah mereka singgah di satu tempat kecuali mereka istirahat di satu tempat, berkumpul di satu tempat. Hatta law basata alaihim saubu la'ammahum. Sampai-sampai kalau seandainya ada kain kemudian dibentangkan di atas mereka, niscaya mereka semua berada di atas kain, di bawah kain, artinya bisa diselimuti semua. Itu ikhwah. Kalau ada kain dibentangkan, kelebar dibentangkan, maka mereka semua berada di bawah kain itu, karena mereka tidak lagi terpencar-pencar.
Min fikil bab, di antara fikih bab. Al-ikhtilafu sunnatun min sunanillahi fil hayat. Perbedaan, ya, perceraiberaian merupakan salah satu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan. Fahuwa amrun qadariyun waqi'un ma lahu min dafi'. Ini merupakan yang sudah takdir Allah, ya, memang sudah takdir Allah, tidak bisa untuk ditolak. Yang namanya tercerai-berai, perbedaan pendapat, pertengkaran, itu merupakan sudah sunnatullah untuk alam ini. Makanya kan Allah tadi mengatakan walidzalika khalaqa wala yazaluna mukhtalifin illa ma rahima rabbuk. Sesungguhnya mereka akan terus berselisih illa ma rahima rabbuk, kecuali orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangankan dengan orang lain, ikhwah, dengan istri sendiri banyak orang yang selalu berselisih, ya, berselisih, selalu berselisih. Ada yang sedikit, ada yang banyaknya minta ampun, tidak ada satu persoalan kecuali mereka akan berselisih. Demikian ikhwah, dari pemilihan, dari selera berselisih, suaminya tahan pedas, istrinya nggak tahan pedas, bertengkar gara-gara masalah pedas. Setiap makanan kata suaminya ini kurang pedas, kata istrinya pedas sekali bang, bertengkar masalah makanan, masalah pakaian, masalah nata rumah, masalah warna, pokoknya pertengkaran, ikhwah. Makanya dalam masalah ini pesan seperti itu harus dijauhi, terutama antara suami dan istri. Perbedaan itu wajar, ikhwah, karena yang namanya suami dan istri kan masing-masing mereka itu muncul lahir dari dua keluarga yang berbeda. Kalau sudah dua keluarga yang berbeda, pasti cara tarbiyahnya juga berbeda. Kebiasaan keluarga itu juga berbeda. Apalagi mereka berbeda suku bangsa. Yang satu Batak, yang satu Jawa, Jogja misalnya, atau Solo misalnya. Pasti akan terjadi perbedaan. Ya, pasti akan terjadi perbedaan di antara mereka. Demikian ikhwah. Lantas ketika mereka menjadi suami istri, ya justru dengan ada perbedaan itulah sebuah perjuangan untuk mempertahankan rumah tangga itu. Dan istri wajib untuk mentaati suami selama bukan maksiat. Jadi sudah diberi kode etiknya, kode jalannya supaya nggak salah. Karena kalau seorang suami, misalnya nih, suami nggak tahan pedas, istri tahan pedas. Istri sukanya pedas, kalau nggak pedas dia susah makan. Terus gimana? Yang dimasak? Dimasak pedas apa dimasak nggak pedas? Hah? Dibuat dua. Satu pedas, satu nggak pedas. Demikian ikhwah. Ya oke lah kalau suaminya punya cuannya banyak. Kalau pas-pasan gimana? Maka dibuat nggak pedas, ngikutin suami. Terus nggak temakan. Kenapa? Sorong pakai air. Insya Allah istri bisa makan. Itu awal-awalnya saja. Atau beli aja saus pedas atau cabai rawit. Insya Allah pedas itu, ikhwah. Demikian, ikhwah, ya. Sambil nengok suaminya itu tambah pedas itu. Demikian. Ya, tetap ada perselisihan. Mana ada nggak ada selisih? Kita ini manusia, ya. Jadi bagaimanalah caranya kepiawaian kita untuk memperkecil yang namanya perbedaan. Apakah mengalah dengan pasangan ataukah apalah supaya tetap langgeng. Jadi ikhwah, rumah tangga yang samawa itu sakinah mawaddah rahmah bukan berarti yang nggak ada perbedaan. Nggak mungkin rumah tangga nggak ada perbedaan, ya. Nggak mungkin nggak ada perselisihan, pasti ada. Rumah tangga Rasulullah ada perselisihan, ya kan? Ada kan? Itu rumah tangga Rasulullah. Apa ada orang yang lebih hebat akhlaknya dibandingkan Rasulullah? Tidak ada. Apa ada orang yang lebih bagus muamalahnya selain Rasulullah? Kan tidak ada. Rasulullah SAW, khairukum khairun li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya, keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Aku adalah orang yang terbaik terhadap keluargaku. Ada nggak sejarah ada masalah dengan keluarga Rasulullah? Ada kan? Demikian.
Jadi begitulah, itu Rasulullah, apalagi kita. Pasti ada perbedaan. Oleh karena itu ya, disitulah dinamika kehidupan rumah tangga. Demikian ikhwah. Itu masih apa loh? Masih suami istri. Gimana dengan masyarakat? Satu gang, satu RT, satu RW, ya pasti ada. Sedang kita, antum pernah nggak kalau ngajak anak-anak makan, anak antum 3 atau 4, kalau kita tanya 4-4-nya beda selera? Hah? Pernah nggak? Ngajak makan keluar, yuk nak kita makan keluar. Oke, tanya si kakak, mau makan apa? Bakso. Oke. Kamu sate matang. Kamu apa? Kambing bakar. Itu satu utara, satu selatan, satu barat daya itu. Demikian. Kalau ada satu tempat boleh lah kan, macam yang di kopi-kopi Aceh sekarang ini. Demikian ikhwah. Itu gimana cari tempatnya? Kemana mau? Yang mana jadinya mau kita? Tanya istri. Beda lagi dari yang anak-anak. Jadi gimana ikhwah? Nah, itulah fungsinya antum sebagai kepala rumah tangga. Karena berbeda, tetapkan kita makan mie Aceh. Gimana lagi? Semua saling beda. Nah, demikian. Setuju? Harus setuju. Bismillah. Demikian. Hanya boleh perbedaan antara mie Aceh kering dan mie Aceh kuah, itu aja yang bolehnya. Demikian. Satu tempat. Ya begitu ya, nggak bisa. Itu antara kita dengan anak-anak, kita dengan istri. Konon lagi satu Muslim, satu se-Indonesia, sedunia, pasti ada perbedaan. Makanya yang terpenting bagi kita berupaya semaksimal mungkin menghilangkan perbedaan itu dengan cara kembali kepada Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Demikian ikhwah. Itu satu. Yang kedua, kita bertoleransi selama memang masalah itu bukan masalah yang bukan masalah yang urgen. Demikian. Kalau berbeda masalah makanan, berbeda masalah pakaian, udahlah kasih aja diskon, kasih dimaklumi saja kalau berbeda. Demikian ikhwan. Misalnya istri antum suka pakai baju misalnya coklat muda misalnya. Antum nggak suka, antum suka coklat tua. Ya sudahlah, bertoleransi. Udahlah pakailah coklat muda terserah. Demikian, karena masalah-masalah yang nggak perlu diperdebatkan. Ya. Itulah ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Kemudian ikhwah, jadi ikhtilaf itu merupakan sunnah Nabi, sunnatullah di alam ini yang sudah takdir Allah dan tidak bisa untuk ditolak. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Wala yazaluna mukhtalifina illa ma rahima rabbik wa illa ma rahima rabbuk wa lidzalika khalaqahum." Akan senantiasa berbeda pendapat atau bercerai, terjadi perbedaan kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walidzalika khalaqahum, Allah karena itulah mereka diciptakan. Nomor 2, la yajuzu ikhfaul khilaf au kitmanihi au tasattur alaihi wa tajahuluhu. Tidak boleh kita merahasiakan, menyembunyikan atau mengabaikan adanya perbedaan itu. Enggak boleh. Ya. Li'annal haqiqata satudharu mahma amila ala ta'jiliha. Karena pada yang hakikatnya itu pasti suatu hari nanti akan muncul, cepat lambat pasti akan muncul, akan ketahuan perbedaan itu. Jadi kalau ada perbedaan misalnya kita mungkin antum punya teman-teman dekat yang selalu kumpul misalnya. Ya antum tahu mereka ini menyukai sesuatu yang antum enggak suka. Atau sesuatu yang antum melihat itu suatu hal yang haram. Mungkin pada waktu kongko-kongko dengan mereka antum ya enggak bicara. Ikhwah, suatu hari akan muncul itu, akan tahu mereka bosnya antum tak suka itu. Itu dia. Ya akan muncul, suatu hari akan muncul. Makanya untuk mencegah itu semua muncul belakangan, mendingan muncul di depan saja. Misalnya antum enggak suka dengan duduk-duduk kalau ada yang merokok misalnya. Antum tahan. Suatu hari akan muncul, ya. Makanya dari awal, kalau kita kumpul-kumpul nggak usah merokok lah, misalnya begitu. Ya nanti di luar saja merokok masing-masing. Demikian. Apalagi kalau antum bisa menjelaskan apa hukum rokok, bagus sekali itu. Ya sebelum kita mulai, saya ingin menjelaskan hukum masalah rokok menurut Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang satu, maaf saya mau ke toilet dulu. Demikian.
Itu ikhwah. Ya kalau bisa dinampakkan, nampakkan. Itu ikhwah, ya. Kemudian al-iftiraq wa ikhtilafu wa in kana waqi'an. Perselisihan dan perbedaan walaupun dia itu memang ada, terjadi, nyata. Fa innal muslimina mukallafuna syar'an bi akhdhi bi asbabil qada alaih. Sesungguhnya orang-orang muslim dia itu disyariatkan untuk mencegah, untuk mengambil sebab-sebab terjadi perbedaan itu, untuk menghilangkan perbedaan itu. Misalnya ini kita anggap sajalah misalnya misalnya antara kita dengan istri, misalnya mungkin baru nikah gitu kan, sang istri suka pakai jilbab sempit, antum kepinginnya lebar misalnya, ya, kepinginnya lebar, maka atau antum melamar seorang yang antum sukai untuk menjadi istri, tapi dia itu masih bekerja, nah, misalnya begitu. Sementara antum ingin agar istrinya itu kalau sudah nikah jangan bekerja. Nah, ini kan harus dibicarakan di depan. Nggak bisa nanti aja nikah dulu baru bicarakan. Itu bisa panas nanti itu. Ya, dari depan sudah diceritakan gimana nanti kalau sudah nikah saya mau jangan kerja lagi. Jangan kerja lagi, biar saya yang tanggung semua kebutuhan rumah tangga dari awal. Itu ikhwah. Ya kalau seandainya nggak klik, ya sudah putus di situ. Carilah seorang akhwat yang mau meninggalkan kerjaannya. Demikian ikhwah. Terkadang kan seorang akhwat itu kan bisa terpojok dengan orang tuanya. Loh, kami sudah kuliahkan kamu S1, S2, kemudian gak kerja ngurusin anak, ngapain kuliah? Kan gitu kan. Orientasi kita kan kuliah itu kerja. Ya. Orientasi kita di Indonesia ini banyak kalau kuliah itu ujung-ujungnya kerja. Kalau toh untuk ngurusin anak, ngapain kuliah? Gitulah kira-kira. Ngapain kerja? Ngapain kuliah? Sampai S2, sampai doktor. Sudah doktor ngurusin anak, sudah dokter ngurusin anak. Nah, demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini biasanya yang komplain siapa? Orang tua apa si akhwatnya? Biasanya orang tua, karena mereka yang biayai. Itu ikhwah, mereka yang biayai. Makanya antum sebagai orang yang datang melamar, yakinkan mereka antum itu bisa memenuhi kebutuhan anak mereka walaupun mereka tidak bekerja, dia nggak bekerja, gitu ikhwah. Tapi kalau antum bicara begitu sementara antum juga kerja apa nak? Mau nanggung anak kami? Ya inilah, pasrah kepada Allah. Ya jelas mereka nggak bisa terima ikhwah. Ya, kalau antum sudah ekonominya sudah settle misalnya, yakin dia udah bu, nggak usah lagi ngajar anak ibu, saya tanggung semua. Nampak, yakin orang ini. Demikian ikhwah. Ya. Tapi kalau nggak dia nggak yakin, nengok hidup antum aja terlunta-lunta begitu. Hidupnya di mana, tinggal di mana? Inilah, maka saya mau nikah, mau cari tempat tinggal sekalian. Demikian ikhwah. Jadi itulah dia, ya. Kita wajib untuk terbebani, kita wajib untuk menghilangkan semua perbedaan-perbedaan itu. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang kalianlah dengan tali Allah, semua kalian dengan tali Allah, wa la tafarraqu, jangan berselisih. Jadi berpegang dengan tali Allah. Tali Allah ini adalah dinullah, agama Allah. Ya, agama Allah. Apa agama Allah itu? Rasulullah SAW mengatakan al-jamaah, yaitu ma ana alaihi wa ashabi, yaitu yang kupegang dan yang dipegang oleh para sahabat-sahabatku. Itulah dia yang harus kita pegang. Jadi ibaratnya hablullah itu tali Allah, tali. Wala tafarraqu, kalian jangan lepaskan tali Allah ini. Kalau sudah jelas tali Allah, pegang dia sekuat tenaga kamu. Addu alai bin nawajid, pegang dia dengan gigi kalian, jangan kalian lepas. Kalau kalian lepas, berarti kalian terpecah dari pegangan itu. Kalau sudah kalian nggak memegang tali Allah, pasti kalian akan memegang tali syaitan. Dan tali syaitan itu banyak, nggak hanya satu. Ya, tali syaitan itu banyak, nggak hanya satu. Tapi tali Allah itu satu. Inilah jamaah.
Makanya dikatakan jamaah dalam hadis Rasulullah, iftaraqatin nasara ila ihda wa sab'ina firqah wa iftaraqatil yahud ila ihda wa sab'ina firqah wa iftaraqatil nasara ila sintaini wa sab'ina firqah wa sataftariqu ummati ila salasi wa sab'ina firqah. Orang Yahudi terpecah 71, orang Nasrani terpecah 72, dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya itu di neraka illa wahidah, kecuali satu. Apa itu? Ma ana alaihi wa ashabi, yang apa yang aku di atasnya dan para sahabatku. Dalam riwayat yang disebutkan al-jamaah. Al-jamaah. Demikian ikhwah. Al-jamaah, mahi al-jamaah huwa ma'ana alaihi ashabi. Ada juga dia menyebutkan yaitu ahli sunnah wal jamaah. Itu ikhwah, ahli sunnah wal jamaah. Tidak cukup hanya ahli sunnah, dia harus wal jamaah. Dia harus berkumpul dengan jamaah kaum muslimin. Untuk sekarang ini jamaah kaum muslimin yaitu yang berada di sebuah satu pemerintahan. Maka dia nggak boleh memecah dengan cara memberontak pemerintahan muslim yang sah, nggak boleh. Di atas sunnah, orang yang sudah di atas sunnah pasti dia akan memecah. Makanya ketika ada pemerintahan muslim yang zalim, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan untuk taat kepada pemerintah tersebut. Wa in akhadha malak wa daraba zahrak, walaupun mereka merampas hartamu dan memukul punggungmu. Merampas harta itu tidak harus langsung diambil, bisa juga dengan cara peraturan-peraturan, dengan perpajakan. Enggak, dia datang ke rumah tuh ambil kursi, cangkul diambil, enggak begitu. Ya, caranya tentu dengan cara yang lebih soft, dengan cara buat pajak ini, pajak itu. Demikian ikhwah. Jadi gimana? Kasihkan. Wa in akhadha malak wa daraba zahrak. Walaupun hartamu diambil dan punggungmu dipukul, taati mereka. Dalam riwayat yang lain disebutkan berikan hak mereka dan pinta hakmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai seperti itu ikhwah. Karena kalau pemberontakan terjadi kaum muslimin, ya, dengan pemerintahan kaum muslimin, maka kerugiannya itu lebih besar. Kerugiannya lebih besar. Makanya kalau kita lihat ikhwah, mulai dari Suriah, ya kan, hancur-hancuran. Padahal tujuannya tadinya mau menegakkan kebenaran kan, mau menegakkan sunnah Rasulullah, tapi begitu jadinya. Seperti yang istilah orang-orang Arab Rabi' al-Arabi, kebangkitan orang Arab. Akhirnya muncul yang namanya demonstrasi besar-besaran di negara-negara Arab, ya kan, dari mulai Tunisia, coba sampai sekarang nggak selesai. Jadi perang saudara. Libya sampai sekarang. Dulu siapa yang digulingkan? Gaddafi, ya, Muammar Gaddafi. Udah meninggal deh. Udah ya, udah meninggal dia. Masalah selesai nggak sekarang di Libya? Masya Allah, sampai sekarang perang saudara. Padahal waktu Muammar Gaddafi, oke lah dia zalim, aman kan? Demikian aman. Apalagi Mesir, demikian, dan banyak hal ikhwah, banyak kejadian begitu. Awalnya tadi untuk menegakkan kebenaran, tapi malah runtuh semuanya. Aljazair dulu ikhwah, ketika mereka belum memberontak, mereka masih bisa sholat macam kita inilah. Ngaji, sholat Jumat, sholat Id, tidak ada dilarang. Tapi ketika dari pemberontakan, udah nggak boleh Jumat, nggak boleh sholat Id. Demikian ikhwah, banyak ibadah-ibadah yang nggak dibolehkan. Makanya ketika masalah yang ditanyakan kepada Syekh bin Baz, subhanallah, padahal sebelumnya bisa sholat Jumat, bisa sholat Id, bisa pengajian. Itu ikhwah. Makanya kita alhamdulillah, kita walaupun negara kita seperti ini, pajak semakin mencekik, apalagi yang memang dia jualan di pajak gitu kan.
Demikian. Ya, tapi alhamdulillah ya sudah, berikan saja kalau memang mau. Kalau memang itu diminta, berikan saja kalau memang diminta. Kalau nggak diminta jangan berikan. Ya. Demikian. Tapi kan alhamdulillah kita masih bisa ngaji, buat masjid masih bisa, apalagi buat pengajian apa aja bisa. Syiar-syiar Islam yang besar-besar itu bisa haji. Kita syukuri ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Baik. Kemudian wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, hendaklah kalian pegang tali Allah. Tali Allah itu adalah dinul Islam. Dia yaitu Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah yang dipegang oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Kalau sudah tahu seperti itu, pegang dia, jangan dilepas. Kalau dilepas berarti Anda termasuk orang yang berpecah, menyempal dari tali Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sebuah hadis menyebutkan innallaha yarda lakum an salasan ardalakum salasan wa yaskhatu lakum salasan. Allah itu ada 3 hal yang Allah suka dari kalian dan ada 3 hal yang Allah benci dari kalian. Yardalakum salasan, bahwa yang pertama yaitu al-i'tisam bihablillah, yaitu berpegang dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa antansah man wallakumullahu amrakum, engkau menasihati orang-orang yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk diberi amanah untuk mengurus kalian. Kemudian wa anta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah, dan jangan kalian menyembah Allah tidak mensekutukan dengan apapun. Itu 3 hal. Ya, pertama menyembah Allah tidak mensekutukan, yang kedua berpegang tali Allah jangan terpecah, yang ketiga yaitu menasihati para pemimpin. 3 hal yang dibenci yaitu anqil wa qal, katanya-katanya, wa kasratus soal, banyak bertanya, banyak meminta-minta, kemudian wa idha'atil mal, dan menyia-nyiakan harta. Taib, wa ahammul asbab qada'al khilaf, dan perkara yang penting yang bisa menghilangkan penyebab hilangnya perbedaan huwa al-i'tisamu bihablillahil matin, yaitu berpegang dengan tali Allah yang kokoh. Wa raddal ikhtilafa wa tanazu'a ila Allah wa rasulihi liyahkuma fihima, dan menolak perbedaan dan perselisihan dengan mengembalikannya kepada Allah dan Rasulnya, dan berhukum kepada Allah dan Rasulnya. Wa makhtalaftum fi syai'in fihi min syai'in fa hukmu ila Allah. Apa saja yang kalian perbedakan, perselisihkan, maka ketetapannya kembalikan kepada Allah. Asy-Syura ayat 10. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatilah Allah dan Rasul dan pemerintah kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau ada perselisihan di antara kalian, farudduhu ila Allah wa Rasul, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, kalau kalian memang orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu lebih baik dan yang demikian itu lebih baik. 4. Walidzalika fa innal ikhtilafa wa tanazu'a wa takhasuma madhmumun syar'an. Oleh karena itu perbedaan, perselisihan, pertengkaran itu dicela oleh syariat. La yajuzu fi ayyi amalin wa hal, tidak dibolehkan dalam satu perbuatan apapun dan kondisi apapun. Wa hadza yudhiru liman tadabbara haditha Abi Sa'labah al-Khushani radhiyallahu anhu. Yang ini akan dipahami oleh orang-orang yang memperhatikan hadis Abi Sa'labah al-Khushani radhiyallahu anhu yang tadi telah kita baca. Fa idza kana misla hadat tafarruq fil umuril hayatiyyah al-'adiyah min kaidi syaitan, apabila urusan dunia seperti ini ya yang membuat orang terpecah belah itu dari syaitan. Tadi masalah apa yang diingatkan Rasulullah dalam hadis Abi Sa'labah al-Khushani, yang kalau singgah bermalam enggak boleh pencar-pencar. Itu kan masalah dunia kan. Jadi kumpul di satu tempat. Demikian. Kata Rasulullah, kalau pencar-pencar itu berarti dari syaitan. Jadi kalau Syekh Salim bin Ali Al-Hilali mengatakan bahwasanya kalau perkara itu saja dari syaitan, apalagi perkara terpecah belah dalam masalah perkara agama, itu lebih dari syaitan lagi. Itu termasuk makarnya syaitan. Demikian ikhwah. Afala yakunu tafarruq fid dini minna syaitan? Kalau begitu, perkara berpecah dalam masalah agama itu lebih lagi dari tentu
bisa dipastikan dari syaitan. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Artinya jangan banyak bertengkar dalam urusan apapun, jangan bertengkar. Kalau ada perselisihan bicarakan. Ya, bicarakan. Terkadang kita ada selisih dengan orang lain, kita diam, dia pun diam. Tapi diamnya kita tuh memendam. Ada berselisih, yang ini cerita dengan yang ini cerita dengan ini. Terus berkembang, akhirnya masalah yang tadi yang kecil menjadi besar. Nggak pernah dibicarakan. Seharusnya kalau dibicarakan dengan tenang, insya Allah minimal bisa mengecilkan sebuah problem, sebuah permasalahan. Tapi kalau didiam-diamkan, tidak dibicarakan, padahal itu masalah-masalah yang harus dibicarakan, maka dia akan menjadi api dalam sekam. Suatu hari dia akan berasap dan akan berkobar apinya. Tapi memang ada juga masalah itu terkadang nggak dibicarakan, hilang sendiri. Ini biasanya masalah-masalah yang remeh-temeh biasanya, ya, masalah remeh-temeh. Tapi ada masalah nggak bisa, kecuali harus dibicarakan. Demikian ikhwah, ya. Tapi kalau masalah kita tersinggung dengan ucapan kawan, udahlah, itu nggak usah dibicarakan juga. Karena kalau masalah ketersinggungan karena bicara, itu kan biasanya kita tersinggung karena bicara orang. Biasanya kalau bicara kita orang tersinggung, kita nggak tahu itu. Saya gitu, ya. Kalau orang yang bicara kita tersinggung, itu kita sensitif. Sakit kali hati saya dibilang begitu. Nah, biasanya orang begini, dia kalau bicara orang tersinggung dia nggak tahu. Kan umumnya kalau orang tersinggung kan dari bicara kita nggak tahu umumnya nih. Sebagaimana dia kalau bicara, yang tersinggung itu bicara, kita sakit hati, dia juga nggak tahu. Yang seperti ini ya dia dimaafkan saja, karena terlalu banyak kasusnya nanti. Ya. Masa dipanggil saya boy, nah kan gitu kan. Masa dipanggil saya boy, ya akhi bagus. Oh mau lagi itu. Seharusnya kan dibicarakan. Tolonglah kalau panggil saya itu akhi, ya akhi, nah, gitu. Jangan panggil boy ya, karena ada yang begitu ikhwah, tersinggung. Pada hal-hal yang memang harus banyak memaafkan. Kalau masalah-masalah yang remeh-temeh nggak perlu dibicarakan, itu insya Allah hilang. Demikian ikhwah. Tapi kalau masalah yang besar itu harus dibicarakan. Tapi ikhwah itu saja. Ada yang mau bertanya silakan. Ada pertanyaan? Ya. Lama-lama di kopi agam itu termasuk pasar agak ragu saya bilang itu pasar. Hah? Ya kalau musik, jangankan di pasar, rumah hantu pun nggak boleh. Kalau ada musik, ya. Kalau ada musik, antum rumah antum ada musik, ke rumah antum kita nggak boleh masuk juga. Seharusnya begitu kalau masalah musik. Ya masalahnya kondisi seperti itu. Karena food court ini macam pasar kan jadinya. Kan beda misalnya satu toko, memang toko dia jual beberapa jenis makanan seperti restoran gitu kan. Restoran itu ya kan bisa kita katakan tidak pasar, nggak ada pasar. Tapi sekarang ini seperti pasar jadinya. Allahu a'lam la ikhwah. Apakah itu rumah makan termasuk dalam kategori rumah makan atau pasar? Karena kalau suk, ikhwah, suk itu, pasar itu adalah tempat orang menjual berbagai macam kebutuhan. Itu katakan suk. Kalau dia jual makanan, nggak suk dikatakan, karena mat'am. Mat'am itu rumah makan gitu. Hanya saya sempat mempertanyakan gimana kalau kita masuk ke Shopee, apakah dikatakan pasar? Apalagi kita masuk di live-nya. Silakan ibu-ibu di spill-spill di etalase 10 kita pun ikut. Kita pun ikut yang oh iya Kak tolong Kak di spill-spill etalase 10 ya, ikut beli, tadi dia nggak beli. Demikian diskon ini ya hanya sampai 3 menit lagi katanya udah. Iya juga gitu kan.
Saya pernah kena masalahnya. Kok murah gitu, kok murah, beli, begitu sampai barangnya nggak dipakai juga akhirnya. Demikian ikhwah. Makanya kan mak-mak ini kan suka pakai itu kan. Kadang-kadang kan pengajian itu ada Shopee, muncul notifikasi Shopee itu, muncul suaranya itu. Demikian. Ya, kalau itu insya Allah termasuk pasar lah itu. Karena hanya bedanya ini pasar apa namanya, marketplace, pasar, iya, pasar virtual. Tapi pada akhirnya sama kan, sama. Kita bisa cek, malah lebih mudah kita belanja di situ masalahnya. Kita sambil tidur di atas kasur kan, kita bisa milih-milih barang murah, mau kapan datangnya, mau hari ini bisa, mau seminggu lagi bisa. Demikian ikhwah, dan memang sangat menarik. Memang sangat menarik. Makanya banyak orang sekarang nggak mau sewa-sewa toko, dia lagi sudah di situ aja, dan memang banyak. Demikian ikhwah. Ya insya Allah itu termasuk pasar virtual lah itu, marketplace namanya. Marketplace termasuk. Jadi kalau antum masuk Shopee, baca doa masuk pasar. Ya, baca doa masuk pasar. Insya Allah itu termasuk, insya Allah. Karena banyak yang kita tadinya hanya lihat-lihat, akhirnya beli. Hanya lihat-lihat akhirnya beli. Dan memang ya sangat memudahkan kan, kita tunggu di rumah aja, nggak capek nggak capek tawar menawar. Ya. Hanya memang kadang-kadang tidak sesuai dengan yang kita inginkan gitu kan, beda karena dia gambar. Allahu a'lam bishawab. Jadi itu lebih, kalau yang seperti sekarang kan, seperti kalau di Medan ini ada kilat kopi, cetbang, apalagi yang memang sekarang rame-ramenya, gitu ikhwah. Itu kan makanan semua isinya, makanan semua. Kalau antum ngobrol-ngobrol di situ gimana gitu kan? Beli kopi segelas dari jam Isya sampai jam 11 tuh habis kopinya. Nah, itu tandanya dia sedang bokeh itu biasanya, bro. Nggak pesan apa-apa. Itu cepat mengobrol. Ya kalau sekedar ngobrol boleh, nggak ada masalah ngobrol. Karena dulu para sahabat tempat ngobrol mereka tuh di pinggir pasar. Ya, di pinggir pasar. Makanya Rasulullah mengatakan, iyyakum wat-turuqat. Jangan kalian ngobrol-ngobrol di pinggir pasar. Ada sahabat mengatakan, Rasulullah, kami nggak bisa meninggalkan ini. Memang tempat kami ngumpul-ngumpul. Kan begitu. Jadi dulu para sahabatnya begitu juga. Itu tempat kami ngumpul-ngumpul. Ya kalau seandainya kalian nggak bisa meninggalkan ini, maka berikan haknya. Haknya itu menjawab salam, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, menunjukkan alamat ataupun tempat orang yang menanyakan tempat, menunjukkan orang yang nyasar. Demikian ikhwah. Apalagi dahulu itu kan pada zaman Rasulullah, kalau setiap ketemu kan harus mengucapkan salam. Yang berjalan mengucapkan salam, bagi yang duduk. Kalau sekarang oke lah, jarang-jarang orang mengucapkan salam. Zaman Rasulullah duduk di pinggir jalan, kemarin assalamualaikum salam. Tapi juga setiap orang lewat pakai assalamualaikum begitu kan. Demikian. Ya, jadi ngobrol-ngobrol itu nggak ada masalah. Tapi memang sebaiknya obrolkanlah yang penting-penting saja, itu dia. Ya. Kalau antum kongko-kongko dengan teman tuh apa aja sih yang diobrolin? Siapa nggak tahu? Bola, ya Allah. Kok remeh kali pembahasannya? Nggak ada yang lebih agak sedikit berkualitas gitu. Hah? Rapat kan beda. Nggak yakin saya setiap ngumpul-ngumpul rapat. Enggak kan? Ngumpul ayo. Gitu. Kalau dia kumpul kemudian bicara masalah bisnis boleh, bagus, karena kan masalah ada faedahnya. Tapi kalau pernah nggak ngumpul-ngumpul kemudian minum kopi pesanan habis itu diam aja. Apa pesan nih? Allahu a'lam. Pernah gitu? Pernah? Nggak ada pembahasan, pernah? Nggak yakin saya pernah kayak gitu. Pasti langsung ada ide-ide yang seperti itu. Apa yang dibicarakan? Udah kalau nggak ada lagi, udah bicarakan orang kan.
Nggak ada lagi bicara orang, dah ustadznya dibicarakan. Oke lah ikhwah, Anda lagi mau nanya? Ya. Terkait perselisihan antara kedua belah pihak terkait masalah pekerjaan yang menyangkut dengan keuangan, apa harus diselesaikan secara tuntas atau bisa dia mendiamkan saja mencari perselisihan yang lebih besar? Ikhwah rahimahullah, itu kembali kepada orang yang dirugikan. Ya, kembali kepada orang yang dirugikan. Bagi orang yang dirugikan kira-kira gimana? Kalau dia merasa harus diselesaikan, selesaikan, tuntaskan. Tapi kalau dia udahlah, saya maafkan saja, udah. Jadi kalau dia niat yang memaafkan, sudah benam di situ, nggak usah lagi dibicarakan. Dimaafkan saya berarti dimaafkan berarti udahlah, dianggap selesai, gitu kan. Tapi jangan lagi bicara di belakang. Demikian. Udah dimaafkan, tapi duit saya ditelap orang itu, hati-hati kan dia itu. Ada 7.000 duit saya ditelap dia, gitu. Kalau Anda masih bicarakan di belakang, berarti harus selesaikan. Berarti Anda belum memaafkan. Kalau Anda sudah maafkan, jangan dibicarakan lagi di belakang. Bicarakan dengan orang, jangan. Itu ikhwah. Jadi tergantung dengan orang yang dirugikan. Ya. Orang yang untungnya dia ngambil, mungkin bagi dia nggak usah dibicarakan, udah untung dia. Itu ikhwah. Jadi kalau antum belum ridho, bicarakan sampai tuntas. Ya, bicarakan sampai tuntas. Gitu ikhwah. Ya, tapi kalau udah ridho, sudah, jangan bicarakan lagi dengan siapapun. Dan jangan juga taruh-taruh di status. Kadang-kadang kita taruh di status ikhwah, walaupun kita nggak sebutkan namanya, orang tahu kemana perginya. Kadang-kadang status itu ikhwah nggak ada masalah pun kita jadi ada masalah. Akhirnya japri, ente nyindir saya ya? Siapa tuh orangnya? Itu yang nggak ada masalah, apalagi ada masalah, udah tahu orang kemana arahnya. Tiba-tiba kita buat status, saya buat status, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pas aku tanya, apa nih Ustadz ini tiba-tiba bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ada masalah apa ini? Tanya-tanya, pasti tanya-tanya dia. Demikian. Tiba-tiba saya buat, hendaklah kita memegang amanah, terutama uang. Gitu aja saya buat. Karena umum kali itu kan. Ya jadi orang nanya-nanya. Ada kenapa nih Ustadz ini? Gitu. Demikian. Kenapa fulan itu? Demikian. Ah, biasanya ada yang mulai para mufassirin mulai muncul tuh mufassirin. Muncul mufassir. Karena kemarin saya tengok begini, dikait-kaitkan semua. Demikian ikhwah. Karena ikhwan kan pintar mengkait-kaitkan. Kita nggak tahu urusannya, tapi dikait-kaitkan. Demikian ikhwah. Ini ada cerita. Di Abu Bakar tapi Ramadan yang lalu. Habis tarawih saya duduk dengan kawan-kawan. Ustadz saya mau tanya. Ini sudah saya tamat pendam. Apa itu? Serius dia. Ustadz udah nikah lagi ya? Loh, emang kenapa? Iya, kemarin Ustadz 3 hari kok glowing, kemudian rapi. Datang kawan yang lain. Iya, Ustadz sering ditasbih gitu-gitu. Tengok HP-nya sudah HP lipat gitu. Jadi dikaitkan begitu sehingga menjadi satu kesatuan cerita yang cocok, yaitu disimpulkan Ustadz itu sudah nikah lagi. Sehingga mereka mempertanyakan, mengklarifikasi. Yang saya jawab apa? Rahasia lah. Artinya nggak punya kerjaan gitu menghubungkan. Begitulah ikhwah. Jadi bapak-bapak kita ini ada juga yang memang lemes macam mama. Iya. Begitulah ikhwah. Tapi alhamdulillah dia nanya masalahnya. Tapi semakin dibully lah. Nah itu ikhwah. Itu kan masalah kecil, masalah yang menggelikan kan. Banyak masalah-masalah besar ikhwah. Nah, nanti ada yang buat status, tapi mereka berkomentar dengan sendirinya, dengan kawannya mereka. Dia nyindir saya itu. Nanti saya mau klarifikasi apa maksud dia buat begini. Begitu ikhwah. Makanya hati-hatilah buat status. Kalau nggak penting nggak usah buat status. Demikian. Kalau nggak antum dianggap nyindir. Benar nggak gitu ikhwah? Ada masalah gara-gara status. Yang punya status itu nggak memahami.
Saya nggak ada maksud begitu. Antum yang jujur. Nah, begitu. Oke, ikhwah, itu saja, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum muslimin innahu al-ghafurur rahim. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.